Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Swedia adalah negara Eropa terbesar kelima setelah Rusia, Ukraina, Perancis, dan Spanyol. Swedia menempati bagian yang lebih besar di semenanjung Skandinavia Eropa Utara, yang berbagi tempat dengan Norwegia. Negara-negara di Skandinavia seperti Swedia, yang mana sistem perekonomian mereka biasa disebut sistem ekonomi kapitalis rakyat atau sistem sosialis Skandinavia, telah berhasil menjadikan koperasi sebagai dasar perekonomiannya. Di Pedia, koperasi pertanian mendominasi kegiatan pasar-pasar swalayan besar, di mana para petani langsung menjual produk-produk pertanian langsung ke konsumen. Koperasi di Swedia agak unik. Usaha koperasi semula didirikan untuk memerangi kekuatan monopoli. Oleh karenanya, koperasi di Swedia lebih mengutamakan penyediaan barang-barang dengan harga murah dan kualitas baik. Mereka mengakui bahwa dengan berkoperasi akan terhindar dari kaum kapitalis yang menguasai monopoli perdagangan. Mereka umumnya merupakan campuran dari usaha koperasi swasta dan usaha negara yang sering disebut sebagai tipe middleway. Pada tahun 1911, koperasi Swedia berhasil memenangkan persaingan dengan perusahaan margarin terbesar di Swedia. Pusat Koperasi Swedia mendirikan gerakan koperasi tahun 1958. Tujuannya memberi masukan dan meningkatkan sarana kehidupan wanita dan laki-laki miskin serta peran mereka membangun negara, membangun usaha melalui kerjasama dan kolaborasi yang saling menguntungkan. Itulah prinsip yang dianut SCC atau prinsip berkoperasi tanpa batasan. Visi organisasi SCC adalah dunia bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan. Kelompok sasaran utama SCC adalah wanita dan laki-laki yang miskin, khususnya di wilayah pedesaan Swedia. Perkembangan koperasi di Swedia, kawasan Skandinavia selama ini memiliki corak ekonomi yang kental dengan ideologi jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Swedia merupakan salah satu negara di kawasan tersebut yang memiliki koperasi dengan daya tawar yang tinggi terhadap posisi tersebut. Dilihat dari akar sejarahnya, pemesanan Swedia tidak lepas dari hubungan antara koperasi di bidang manufaktur dengan koperasi konsumen untuk memperluas lahan usaha masing-masing. Keberhasilan koperasi Swedia tidak lepas dari konsistensi dalam melaksanakan program pendidikan yang disusun secara teratur dan pendidikan orang dewasa di sekolah tinggi rakyat, serta lingkaran studi dalam pendidikan luar sekolah dengan pendidikan perkoperasian yang disiplin perkoperasian di sana sangat mengangkat di tengah masyarakat. Pendidikan perkoperasian yang dilakukan secara konsisten memegang peran penting dalam keberhasilan usaha koperasi Swedia. Koperasi menjadi pelaku usaha penting di hampir seluruh lini usaha. Koperasi Swedia merupakan perjanjian historis antar koperasi yang aktif baik dalam hubungan manufaktur dan konsumen, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kerjasama dengan mendorong pendapat dan debat publik, dan dengan membantu diversifikasi komunitas bisnis di Swedia. Nilai-nilai ini dari gerakan koperasi demokrasi, keberlanjutan, umur panjang, keterlibatan, dan profitabilitas akan diimplementasikan setiap saat. Kesimpulannya, koperasi di negara-negara maju sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat, sistem sosial, ekonomi, dan politik yang diterapkan. Di negara-negara maju, koperasi telah mampu menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang otonom dan mandiri. Selain itu, peran pemerintah untuk mendukung kegiatan perkoperasian di negara maju, seperti contohnya di Swedia, dirasakan sangat besar. Koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu, memenuhi kebutuhan, dan mensejahterakan, yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. Sekian materi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.